saya mengalami berpuluh-puluh tahun bahwa ada beribu-ribu pertanyaan yang sebenarnya cocoknya itu ditanyakan kepada Allah. Yang bisa jawab cuma Tuhan. Atau minimum Nabi dan Rasul. Atau minimum wali. Ya. Jadi saya kan bukan semua itu. Bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan wali, bukan Rasul. Bahkan juga kalau pertanyaan kan biasanya ditanyakan kepada orang yang tahu lah. Orang yang tahu itu di alam modern kan disebut pakar. Atau yang menguasai ilmu ekspor gitu kan. Seorang ahli. Nah saya kan juga bukan. Tuhan bukan, Nabi bukan, Rasul bukan, wali bukan, ahli juga bukan. Sehingga saya bergeser ke poin yang kedua. Kadang-kadang pertanyaan itu sebenarnya sudah mengandung jawaban. Cuma dia mengalami keraguan atau kegamangan dan dia membutuhkan peneguhan aja. Karena dia secara rasional sudah menyebut juga alternatif jawabannya sebenarnya. Biasanya seperti itu. Nah sekarang kita coba urut aja, Hel. Kita coba urut pertanyaannya apa, nanti ada yang mungkin dialektis ya, pertanyaan 1, 3, 5 mungkin terkait satu sama lain, nanti kita improvisasi aja. Yang pertama dari AC. Bagaimana harus berdoa dan memohon ampun kepada Allah dengan kondisi saya yang tidak pernah sholat dan saya sudah menjalani maksiat, mabuk, madat. Kemudian ada satu lagi pertanyaan yang kurang lebih sama. Dari A, saya malu beribadah sebab saya tuh masih maksiat. Sebab saya tidak ingin berada di zona hitam dan putih sekaligus. Saya menjadi tidak pernah sholat. Padahal saya tidak ingin termasuk golongan orang yang ketika susah mencari Allah, ketika senang melupakan Allah. Mohon bimbingan dari Mbah Nun. Jadi dua pertanyaan yang kurang lebih sama, Pak. Jadi kan dibalik dua pertanyaan itu sudah ada logika atau asumsi atau anggapan atau terminologi bahwa di satu via itu ada ibadah, berdoa, kabul, berbuat baik. Di lain via ada sesuatu yang dia sebut zona hitam itu apa, mabuk, zina, dosa dan seterusnya. Jadi sudah ada asumsi bahwa dua hal itu kan berseberangan satu sama lain. Jadi sebenarnya dia dua penanya ini sudah tahu jawabannya, sudah tahu jawabannya karena Anda tahu bahwa itu kan semacam persenyawaan kimia ya. Jadi kalau unsur A itu nggak bisa gabung sama unsur B. Misalnya ada, kalau asam sulfat berarti H2SO4, kalau NH3 berarti natrium trioksida misalnya gitu ya. Itu kan ada persenyawaan atau gabungan-gabungan atau perjodohan di dalam kehidupan yang Allah sudah tentukan dengan sunnahnya. Nah demikian juga mabuk, zina kan tidak kompatibel dan tidak bisa bersenyawa dengan sholat, berbuat baik dan seterusnya kan begitu. Nah Anda kan sudah tahu itu. Semua dua pertanyaan tadi sudah mengandung pengetahuan tentang dikotomi antara dua hal itu. Jadi sekarang yang butuh bimbingan bukan saya membimbing Anda, yang ada adalah Anda membimbing diri Anda sendiri. Anda sudah tahu kok. Sudah tahu kok. Nek saka aku ya kuwi karepmu piye? Nek aku ngomong kan ada dua jawaban dari saya kalau saya dipaksa menjawab. Loh kalau harus ngerti toh, kamu kan sudah tahu bahwa kalau Anda mabuk terus, Anda zina terus, maka itu tidak kompatibel dengan kabulnya doa Anda kepada Allah, bahkan Anda langsung merasa malu kepada Allah. Ya jawaban saya satu, ya terus kelemu mabuk, terus kelemu zina, sudah dituntaskan aja. Ya tapi dengan catatan kamu sudah tahu bahwa itu tidak mungkin lantas Anda berdoa kepada Allah. Kan gitu kan, ini kan tidak kompatibel menjauhkan ke zona satunya. Atau jawaban yang kedua, ya kamu kendalikan dirimu untuk ke salah satu zona tadi. Anda mau kendalikan dirimu ke zona putih atau sekalian ke hitam sekalian. Gitu. Jadi terserah Anda, itu keputusan Anda. Jadi saya tidak bisa jawab, saya tidak bisa bimbing, wong Anda sudah tahu logikanya kok. Gitu, sudah tahu. Tinggal mempraktekkan yang mana. Yang tidak rasional adalah kalau Anda terus mabuk, terus zina, tapi terus mohon, terus berharap doamu dikabulkan dan Allah baik sama kamu, kan tidak masuk akal. Wong kowe bendino mambutai ora tau adus kok arep yang-yangan, nah ya mesti ra entuk-entuk yang kan gitu kan. Gitu.
kan begitu. Jadi kan Anda sudah tahu logika dasar dari kehidupan bahwa dua zona itu tidak bisa dipersatukan. Tapi memang secara umum dalam akhlak masyarakat memang ada wilayah kelabu, yaitu percampuran antara hitam dengan putih tadi itu, gitu ya. Dan ini masalahnya memang hitam putih. Cuman di masyarakat kita kan banyak kasus-kasus yang agak lebih samar, agak lebih mendalam, agak lebih membutuhkan elaborasi pemahaman mengenai akhlak, akidah dan seterusnya secara lebih mendalam. Di situ maka terjadi kelabu-kelabu tadi itu. Mungkin ada panduan latihan Mbah Nun untuk dua kawan kita itu untuk misalnya memilih ke zona yang doa dengan dekat dengan Allah tadi itu, melangkah ke sana itu ada riadohnya mungkin yang perlu dilakukan. Di Ma'iyah kan saya sering menjawab atau ngasih tahu anak-anak jamaah ya. Anda mau jadi pendekar apa mau jadi orang biasa-biasa aja? Kalau Anda mau jadi pendekar, Anda lakukan yang Anda tidak sukai atau Anda tidak lakukan yang Anda sukai. Itu satu jenis riadoh. Jadi saya suka mabuk, tapi mulai hari ini sampai tanggal sekian saya tidak akan mabuk. Bikin Nah, Anda memaksa diri Anda secara radikal sehingga Anda akan menjadi manusia yang lebih kuat, lebih tatak, lebih hebat daripada sebelumnya kan begitu. Nah, terserah Anda mau melakukan itu apa tidak. Tapi kan kalau rumus dasarnya di Ma'iyah kan lakukan sesuatu yang Anda tidak sukai atau jangan lakukan yang Anda sukai. Mudah-mudahan Allah akan menciptakan proses keseimbangan dalam diri Anda dan membuat Anda teguh untuk memilih sesuatu yang kompatibel dengan Allah kan begitu. Ya riadohnya itu misalnya ini, sing enteng-enteng sih, saya suka lagu X, tapi saya tidak mau mendengarkan lagu X ini selama 1 bulan. Itu kan riadoh namanya, itu kan berlatih, melatih psikologi kita, melatih batin kita. Gitu. Dan saya sering melakukan itu. Makanya saya kan suka jamu sepahit apapun saya minum. Kenapa? Karena urusan saya bukan rasanya di mulut dan lidah. Urusan saya adalah bahwa jamu ini akan menciptakan proses penyehatan tubuh saya. Maka saya minum jamu. Artinya melihat fokus yang prinsip dan esensial. Iya. Jadi makanya dunia kuliner ini kadang-kadang memang mengacau keseimbangan hidup manusia karena kuliner itu kan urusannya enak apa tidak enak, sedep apa enggak, nyamleng apa tidak, nyos apa tidak nyos, nyus apa tidak nyus kan gitu kan. Padahal urusan kesehatan kan bisa terbalik. Ini ndak enak maka sehat, ini enak maka tidak sehat. Makanya sekarang yang sakit gula menjadi tidak bisa menikmati nikmatnya gula, yang sudah terancam oleh garam sekarang tidak bisa menikmati garam dan seterusnya. Itu Anda dipaksa oleh keadaan tubuh Anda. Nah, sekarang Anda yang memaksa tubuh Anda. Lakukan yang terbaik meskipun tidak enak. Lakukan yang paling sehat meskipun tidak enak. Dan jangan lakukan yang mengancam kesehatan dan kebaikan hidupmu meskipun dia sangat enak. Kalau Anda punya riadoh seperti itu, maka Anda akan lahir menjadi manusia baru. Kalau pada kasus 2 teman kita, 1 bulan dia misalnya menempuh komitmen tidak melakukan apa yang selama ini dia sukai dalam hitungan 1 bulan, kira-kira yang terjadi itu apa, Mbak, reaksinya? Dia akan mengalami sesuatu yang baru. Dia akan menemukan bahwa apa yang dia pikir tidak enak itu ternyata ada kenikmatannya sendiri. Jadi manusia itu kan semua tertipu sebenarnya oleh kehidupan ini, oleh dunia ini. Yang dia pikir enak sebenarnya mengandung ketidakenaan yang lebih panjang. Apa yang sesaat tidak enak sebenarnya dia mengandung keenakan lebih panjang. Kan bisa begitu. Nah, satu-satunya cara untuk memahami dan mengenali atau mengetahui itu adalah Anda beriadoh atau melakukannya dengan empiris. Jadi itu KKN, kuliah kerja nyatamu adalah real KKN ya. Real KKN. Jadi Anda kue senenganmu pacaran. Kue saiki kondo pacarmu iki aku riadoh telung sasi ya rasa ketemu ya gitu. Nek kue wani ngono kuwi, kue dadi menungso anyar kuwi. Wis elok untuk sertifikat khusus. Ya. Tapi apakah ini juga bagian dari latihan untuk sesuatu yang Mbah Nun sering sebut itu hakikat puasa. Kebaikan itu. Itu hakikat puasa. Hakikat puasa. Puasa itu adalah Anda tidak siap dan ikhlas tidak menikmati yang Anda suka dan Anda bahkan Anda mau berlapar-lapar kan Anda tidak suka lapar.
Kan lapar kita tidak suka. Tapi Anda mau berlapar-lapar, maka Anda mendapatkan dimensi yang lain, yaitu kebaikan, kekuatan, kesaktian, dan seterusnya. Oke, ya. Jadi kita jangan tertipu oleh yang kasat mata atau yang kasat lidah, kasat telinga. Kasat telinga itu artinya terdengar sesaat seolah itu yang baik. Padahal kalau Anda mau mengelaborasi lebih lanjut, memproses, mendengarkan tidak hanya suara tapi juga nada, tidak hanya nada tapi juga irama, tidak hanya irama tapi juga pause di antara suara-suara, maka Anda akan menemukan hakikat yang lebih dalam dari kenikmatan hidup. Intinya semua itu nikmat sebenarnya. Yang terbaik dari Allah, maka Allah melarang ABC, dan itu hanya jumlahnya cuma 3% dari seluruh kehidupan ya. Misalnya Anda makan kerbau, sapi, kambing, ayam boleh, hanya tidak boleh babi. Sebenarnya kan yang lain-lainnya boleh gitu kan. Gitu. Dan hanya sedikit Allah ngasih larangan itu, dan larangan dari Allah itu kan kenikmatan. Bahwa sedikit Allah, tapi wabot ya. Kenapa Allah melarang? Karena Dia ingin memberi kenikmatan kepada kita. Sebab begitu kita mematuhi bahwa untuk tidak melanggar larangan itu, Anda menemukan kenikmatan yang lebih sejati daripada kalau Anda melanggarnya. Kan gitu. Jadi rahasia hidup itu tidak terletak pada pengetahuanmu, terletak pada kemampuanmu dan ketahananmu, keteguhanmu untuk beriadah atau melaksanakan riset pribadi. Penelitian empiris dari jasad kita. Ya. Sebab lapar itu belum tentu jelek, kenyang belum tentu baik, kan begitu. Dan saya 50 tahun sejak saya SMP sampai sekarang itu kan mengalami, sengaja atau tidak sengaja, beriadah atau tidak niatnya, tapi pokoknya saya mengalami seluruhnya itu ulang-alik tidak karu-karuan. Jadi misalnya sekarang Anda punya motor, sekali-sekali Anda niati tidak pakai motor seminggu. Anda jalan kaki apa naik angkot apa-apa, pasti Anda akan mendapatkan nilai hidup yang luar biasa. Saya dulu kan jalan kaki, saya kuliah dari Kadipaten ke Gedung Indo UGM itu ya jalan kaki. Cak Mif, kakak saya itu juga jalan kaki sepanjang 3,5 tahun ke Fakultas Farmasi dari Kadipaten. UGM jauh loh. Belum ada kol kampus, belum ada angkot, belum ada angkutan-angkutan itu. Iya. Dan itu memberikan makna hidup yang luar biasa, yang Anda sekarang coba jalan aja sampai 1 kilometer, Anda pasti berubah hatimu, pikiranmu pasti ada sesuatu yang baru. Artinya ada saat-saat di mana kita perlu meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan atau mungkin kesukaan itu ya, untuk mendapatkan view yang baru. Riyadhah atau metode yang radikal untuk mengolah kekuatan diri kita adalah Anda bertindak radikal seperti itu. Anda tidak makan yang Anda suka dan Anda makan yang Anda tidak suka, atau Anda tidak melakukan kepada diri sendiri. Iya, tapi tidak boleh radikal kepada orang lain. Radikal kepada diri sendiri. Saya sangat radikal kepada diri saya sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Nun. Ini langsung saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena tampaknya juga ada proyeksi yang terkait dari RMF. Jadi kan Mbak Nun sudah bicara tentang riyadhah dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan dia adalah pendek banget pertanyaannya, tapi begini bunyinya. Berapa lama lagi rakyat Indonesia harus puasa? Nah, ini ya, puasa itu maksudnya adalah dia tidak bisa makan apa yang seharusnya dia berhak makan. Dia tidak bisa mendapatkan, rakyat Indonesia tidak bisa mendapatkan kenikmatan atas segala sesuatu yang sebenarnya dia punya hak sebagai rakyat untuk menikmati, kan begitu. Nah, ini kan pertanyaan ini, andaikan ada Rasulullah, saya langsung tanya ke Rasulullah. Atau kalau ada malaikat Jibril, saya tanya ke malaikat Jibril, kan gitu. Dan pertanyaan ini kan untuk Allah ini. Lewang di Indonesia sekarang ini tidak ada dialektika apa-apa, kita ini jumud, kita ini beku kok. Ada demo Omnibus Law, itu ya diplesetkan menjadi Melki Guslo kok. Dan tidak berakibat apa-apa. Tidak menjadikan dialektika apa-apa. Jadi ada apapun saja di Indonesia ini tidak terjadi apa-apa. Kalau mekanisme sosial itu tidak menjadikan perubahan apa-apa. Jadi ini bangsa kita ini sudah jumud, sudah beku. Dan ini yang disebut ahmak. Ahmak itu adalah satu situasi manusia yang tidak bisa lagi diomongin, tidak bisa lagi disindir, tidak bisa lagi dipukul, tidak bisa diapa-apakan. Pokoknya dia tidak merasa apa-apa.
Jadi mau ada revolusi kayak apapun juga tidak akan terjadi apa-apa di Indonesia. Jadi yang bisa menjadikan Indonesia berubah hanya kehendak Tuhan seperti yang daftar tadi itu. Iya. Itu wallahu alam. Jadi sampai kapan